Nah, sekarang nih City Friends, aku mau masuk ke Monumen Pancasila Sakti ini. Katanya di dalam tuh ada yang ikonik tuh, sumur maut yang tadi. Terus juga ada rumah penyiksaan, rumah dapur umum, dan juga ada rumah pos komando. Kayak gimana ya di dalamnya? Yuk langsung aja ikutin Siti. Kita lihat-lihat nih di dalam, yuk. Wah, ada ideologi Pancasila nih di sini. Oke, City Friends, sekarang aku udah di gerbang masuk dari Monumen Pancasila Sakti ini. Sekarang kira-kira kita kemana dulu ya? Yuk kita masuk biar tahu nih di dalam ada apa aja sih. Oke City Friends, sekarang aku mau masuk ke rumah penyiksaan dulu. Jadi katanya ini rumah penyiksaan ini dimiliki oleh namanya Bapak Bambang Haryono. Dulunya ini jadi sekolah rakyat, terus jadiin rumah penyiksaan pada peristiwa G30 SPKI. Gitu deh. Kalau gitu sekarang kita lihat yuk di dalamnya kayak apa. Yuk. Ternyata di dalamnya juga ada dioramanya dengan back sound yang bikin kita tuh kayak bener-bener melihat kejadian realnya loh di dalam. Lihat deh, serem banget. Jadi itu rumah penyiksaan buat memang pahlawan-pahlawan dulu yang memang masih hidup disiksa di sini. Serem banget ya City Friends, sedih deh. Pasti banyak luka-luka sejarah yang ada di dalam rumah ini. Wah, keren banget. Dari sini lebih kelihatan lagi sih City Friends. Jadi di sini tuh ada 3 orang yang disiksa, Bapak Suprapto, Sutoyo, dan juga Tendean. Kalau yang di sini nih di depannya itu ada Mayor Jenderal TNI S. Parman. Kelihatan banget mereka lagi disiksa gitu loh ceritanya di diorama ini. Ya ampun, gak kebayang lah pada zaman dulu disiksa di rumah ini tuh bagaimana. Sedih banget pastinya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Halo, saya Siti. Oke, Siti Friends, sekarang Siti sudah bersama Bapak Mayor Infantri Ahmad. Betul. Sekarang kita sudah ada di Sumur Maut. Tadi kan aku udah ngeliat dioramanya. Sekarang aku sudah di tempat aslinya nih Siti Friends. Oke nih Bapak, saya mau nanya-nanya nih tentang Monumen Pancasila Sakti ini. Boleh Pak? Silakan. Oke, sekarang Bapak boleh dong jelasin sejarah singkat dari Monumen Pancasila ini sendiri. Baik, saya Mayor Infantri Ahmad sebagai Kasubsi Info Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Kalau kita bicara tentang sejarah Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, tentunya berkaitan dengan suatu peristiwa kelam buat bangsa Indonesia, yaitu dengan peristiwa gerakan 30 September. Iya. Nah, dengan adanya peristiwa itu, kemudian pemerintah untuk mengenang dan menghargai para pahlawan revolusi, maka dibuatlah tugu Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Oh, yang di sana. Oke. Dan apa sih visi dan misi dari Monumen Pancasila ini? Visi dan misi untuk visinya yaitu menjadikan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya sebagai objek wisata sejarah buat masyarakat kita Indonesia, khususnya untuk menanamkan rasa nasionalisme. Nasionalisme, oke. Dan apa sih yang ingin disampaikan dari pembangunan Monumen Pancasila ini bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda seperti saya nih Pak? Ya, kita Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya dibangun ya pertama dengan tujuan mengenang jasa-jasa para pahlawan, kemudian mengingatkan kita sebagai generasi muda akan bahaya laten komunis. Dan yang ketiga adalah sambil berwisata kita juga mendalami, mempelajari tentang peristiwa gerakan 30 September itu sendiri. Oke deh Pak. Nah kan ini kalau kita tuh lagi di Sumur Mautnya ya Pak. Ya. Boleh nggak jelasin cerita pada saat itu Pak di sini? Untuk Sumur Maut ini keberadaannya ya dari awal memang sudah ada dan dimiliki oleh pemilik rumah ini, Bapak Bambang Haryono.
yang memang difungsikan sebagai untuk kebutuhan rumah tangga, memang sudah ada tadinya. Jadi memang sudah ada Sudah sebelumnya, ada. bukan buat tujuan Bukan. peristiwa saat itu. Oke, lalu Pak, bagaimana cerita? Kemudian lokasi ini juga dulunya adalah hutan karet ya, hutan karet masih. alah. Ya, tapi hutan karet itu yang tidak produktif untuk penghijauan lingkungan sini. Nah, peristiwanya setelah terjadi peristiwa gerakan 30 September, para pemberontak melakukan penculikan dan pembunuhan, kemudian dimasukkan ke dalam Sumur ini. Para pahlawan Tusi ke-7 jenazah dimasukkan pada tanggal 1 Oktober. Kemudian pencariannya ini pada tanggal 3 Oktober oleh pasukan RPKAD yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Saru Ibowo dengan dibantu Bapak Sukitman, seorang polisi yang mereka bawa juga diculik ke sini, namun ya, bisa meloloskan diri lah, dalam arti selamat. Kemudian bertemu dengan Pak Sukitman, kemudian melaporkan kepada Panglima Koster Pak Soeharto, kemudian baru tanggal 3 diadakan pencarian bersama-sama. Akhirnya bisa diketemukan ada tempat yang mencurigakan, akhirnya dicari dengan senjata, diadakan penggalian. Dan Terus ternyata ada terindikasi ini lubang sumur. Dan ditemukan juga di ditemukan. sini. Kemudian tanggal 4 jenazah baru bisa diangkat satu persatu. Oh Proses ya demikian. ampun, sedih banget sih pada saat itu berarti ya Pak. Betul. Tuh City Friends, kita belajar hal baru nih tentang sejarah masa kelam pada saat itu. Oke deh, aku udah banyak belajar nih hari ini. Terima kasih ya Bapak udah bisa nanya-nanya tentang Monumen Terima kasih Pancasila juga. Sakti ini. Dan dari tadi saya udah jalan-jalan di sini juga, ternyata tempatnya luas banget ya Pak. Tempatnya cukup luas, area monumen itu kurang lebih 14,6 hektar dari depan sampai sini. Oh iya, pantesan memang luas. Dari Luas, tadi ya. saya jalan tuh luas banget, ada lapangannya juga dan museumnya pun terpisah-terpisah di sini. Betul. Keren banget di sini, lengkap banget informasinya. Oke deh, sekarang saya mau lihat mungkin ke sana deh Pak. Terima kasih ya Pak udah Ayo. boleh nanya-nanya hari ini. Terima kasih. Oke City Friends, sekarang kita explore dari Monumen Pancasila Sakti ini lagi yuk. Ini dia nih pos komandonya. Oke City Friends, jadi pos komando ini milik rumahnya Haji Sueb yang digunakan sebagai pos komando, jadi briefing-briefing sebelum masa-masa pemberontakan pada saat itu. Jadi ini kayak rumah buat tempat rapat gitu-gitu deh bagi para pemberontak. Dan ini tuh masih ori nih katanya, kayak temboknya, dan banyak banget peninggalan barang-barang di dalam juga yang masih ori loh, ya ampun. Ya ampun, permisi Bapak. Wah keren banget sih, ini bener-bener terasa seperti rumah asli karena memang banyak peninggalan yang masih asli dari zaman pada saat itu loh City Friends. Wah ini nih ada penjelasannya, koleksinya bahwa kalau meja, kursi, lemari, tempat tidur dan masih banyak lagi itu masih asli. Sekarang nih ya, aku lagi di dapur umum. Jadi dulu itu dapur umum ini rumahnya milik salah seorang janda yang diusir sama pemberontak pada saat itu. Jadi ini tuh tempat masak memasak dan juga penyediaan logistik para pemberontak pas itu. Wah keren banget, karena ini kerasa banget masih aslinya. Ini aja lantai itu masih tanah gitu loh City Friend. Nah sekarang aku mau lihat nih, masuk kira-kira di dalam tuh ada apa sih? Ini masih keren banget sih, masih asli, dan ini ada balai-balainya. Kalau ini apa nih? Oh, ini kamar. Oh, ini masih dari bambu gitu biliknya. Jadi bener-bener kerasa banget lah vibes zaman dulunya gitu. Karena aku mau ke dapurnya. Ini
dia dapur umumnya City Friends. Dan ini tuh ada kualinya gitu loh. Wah, nggak kebayang nggak sih zaman dulu kita kayaknya masak susah. Jadi sekarang aku baik-baik bersyukur lah ya. Dan di sini tuh ada beberapa untuk alat-alat masaknya gitu. Wah, keren banget loh di sini. Nah, City Friends keren banget. Di sini tuh juga ada koleksi mobilnya juga. Dan di sini itu dari milik PN Artayasa, sebuah perusahaan pencetakan uang zaman dulu gitu. Dan ini tuh direbut oleh para pemberontak untuk menjadi mobil pembawa jenazah-jenazah dari korban G30 SPKI. Ya ampun, nih serem banget dan gede banget mobil zaman dulu. Aku baru pertama kali lihat loh. Kalau gini nih City Friends, ini tuh mobil dinasnya Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani. Dan ini tuh katanya mobil asli loh. Keren banget. Aku tuh suka deh mobil-mobil zaman dulu bentuknya kayak gagah gitu. Dan ini keren nih. Ada bintangnya, platnya, keren banget. Ya ampun. Aku jadi pengen sih kalau zaman dulu pengen punya mobil kayak gini. Gagah banget ini mobilnya. Kalau ini nih City Friends, ini tuh mobilnya Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto. Keren banget ini mobilnya, kayak besar tinggi gitu. Siti suka deh mobil-mobil kayak gini. Dan ini tuh mobil asli loh zaman dulu. Keren banget tuh. Oke City Friends, pokoknya inget ya, jadi Monumen Pancasila Sakti ini menjadi simbol nih bahwa Pancasila itu selalu tegak dan tidak tergoyahkan atas pemberontakan apapun itu. Dan Monumen Pancasila ini juga sebagai pengingat kita nih, sebagai generasi muda agar masa-masa kelam zaman dulu itu tidak terulang di masa kini. Dan pengingat juga bahwa Pancasila itu ideologi bangsa negara Indonesia. Pokoknya kalian juga harus ingat nih tentang sejarah kita, terus juga mengingat jasa-jasa para pahlawan kita juga jangan lupa nih. Gimana? Seru kan kita belajar hari ini dan keliling-liling Monumen Pancasila Sakti ini. Sekarang Siti mau pamit undur diri dan terima kasih banget buat Monumen Pancasila Sakti dan juga Bapak Mayor Infantri Ahmad yang sudah menemani, dan Siti tuh udah banyak belajar lah tentang Monumen Pancasila Sakti ini hari ini. Seru banget kan? Kalian juga banyak belajar sejarah hari ini, ya kan? Pokoknya nih kalian jangan lupa tetap mengingat jasa-jasa para pahlawan dan juga sejarah bangsa Indonesia ini. Nah, sekarang waktunya untuk Siti pamit undur diri. Kalian jangan lupa tetap nonton Siti ya. Aku harus pamit undur diri dulu nih. Dadah!